semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama Sadrina Evanalia di podcast After Rest. Kali ini juga sama, ada juga Albi Tama gitu ya, bakal ngebahas soal ada beberapa topik nih. Kita akan ngebahas soal Sepang Sekdown, kemudian juga ada beberapa pembahasan lainnya. Tapi yang pertama ini kita yang terbaru dulu, Bi. Kita bakal ngomongin soal hasil tes Sepang Sekdown ya, yang berakhir pada 2 Februari 2025 gitu. Nah, kalau update-nya sendiri yang gue baca ini dia, itu hasilnya adalah Fabio Quartararo gitu ya, yang berhasil mencatatkan waktu kalau nggak salah 1 menit 37 detik. Nanti Albi bisa koreksi ya kalau misalkan gue salah. Kemudian juga tadi ada update terbarunya dari part-part gitu ya, bagian-bagian motor yang memang dicoba oleh Ducati, kemudian juga ada part terbaru dari Honda gitu. Ini bakal kita bahas dan langsung aja karena ini terlalu teknis gitu ya, gue bakal minta sama Albi buat ngejelasin semuanya supaya kita bisa kasih info ke temen-temen gitu ya. Terus dari gitu juga seperti apa sih sebenarnya yang ada di Sepang Sekdown, kemudian teknisnya seperti apa supaya teman-teman di sini juga pada ngerti gitu, Bi. Bi, gimana, Bi? Yes. Oke, teman-teman, thank you sebelumnya. Mungkin kita langsung jawab aja nih dari soal Sepang Sekdown karena memang bisa dibilang nih masih hangat banget gitu. Di mana hari Minggu kemarin tanggal 2 Februari 2025 ini jadi hari terakhir dari 3 hari total pelaksanaan Sepang Sekdown sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman penggemar MotoGP, beberapa di antaranya masih ada yang bingung atau masih belum tahu apa sih Sekdown itu. Apa sih Sepang Sekdown itu gitu kan. Terus siapa aja sih yang terlibat, kok ada pembalap dari Yamaha sama Honda pada ikut semua, kok pembalap kayak Ducati dan lain-lain nggak pada ikut gitu, kenapa gitu. Nah, gue perlu kasih tahu dulu sebenarnya Sekdown itu adalah istilah yang lazim nih teman-teman, yang ada di dunia motorsport. Nggak cuma motor aja ya, tapi juga ada di Superbike, terus juga ada di Formula One, di mana Sekdown ini diperuntukkan bagi para pembalap dan juga test rider untuk mencoba motor mereka di awal musim. Jadi sebenarnya sama aja, ini bagian dari tes pramusim sendiri. Cuman kalau Sekdown yang ada di MotoGP ini, khususnya yang dilakukan di Sepang ini, itu bisa dikatakan sebagai masa-masa orientasi buat tiap tim gitu. Nah, hanya saja ada beberapa tim yang punya kekhususan ataupun dapat dispensasi tertentu supaya bisa menurunkan beberapa ridernya. Nah, siapa aja yang ikutan di Sekdown ini? Yang utama adalah test rider dari setiap tim pabrikan. Seperti yang kita tahu kan, kayak Ducati itu punya Michel Piro, terus juga ada Aprilia punya Lorenzo Savadori, terus juga Honda sekarang punya Alex Espargaro, terus juga punya Takaki Nakagami, punya Stefan Bradl gitu. Tapi di Sepang ini Stefan Bradl nggak ikutan. Terus juga di Yamaha ada yang baru banget direkrut, ada Augusto Fernandez, dan juga ada yang balik lagi yaitu Andrea Dovizioso. Nah, terus siapa lagi? Nah, tahun ini ada 3 rider baru, yaitu 3 rider rookie yang baru aja naik kelas dari kelas Moto2 ke kelas MotoGP nih, Drin, dan juga teman-teman. Di antaranya kan ada Somkiat Chantra, lalu juga ada Ai Ogura, ada Fermin Aldeguer. Nah, ketiga orang ini atau ketiga rider ini punya hak untuk bisa merasakan motor lebih lama supaya dia bisa adaptasi lebih masif ya. Karena kalau dibandingkan dengan beberapa rider-rider lainnya, tentu para pembalap Moto2 ini harus punya waktu adaptasi lebih banyak karena mereka belum terbiasa dengan motor MotoGP. Apalagi mereka itu melakukan tes itu pada saat di Barcelona tes kemarin aja, kecuali Somkiat Chantra yang kemarin sempat kebagian sesi di private testnya Honda yang dilakukan di Buriram di Sepang ya, gue lupa gitu. Beberapa waktu lalu lah, sebelum Sepang Sekdown itu berlangsung. Itu pun dia nggak pakai motor daripada RC213V, melainkan pakai motor Superbike CBR 1000 Triple R yang dimiliki sama Honda, kecuali ada Alex Espargaro dan juga Stefan Bradl yang di sana nyoba RC213V secara private seperti itu. Nah, terus kalau ada yang bertanya, kenapa ada Fabio Quartararo, ada Jack Miller, ada Miguel Oliveira, ada Alex Rins, ada Luca Marini, dan juga Joan Mir, namanya masuk ke situ walaupun mereka sebenarnya ada di Indonesia kemarin kan. Nah, buat nama-nama ini karena
Yamaha Factory Racing dan juga Honda HRC Castrol yang sekarang udah ganti nama, mereka statusnya tuh konsesi D, sehingga mereka punya dispensasi untuk bisa mengembangkan motor mereka lebih optimal untuk bisa mengejar ketertinggalan karena adanya kesenjangan performa gitu di beberapa tahun terakhir, sehingga dua tim ini dapat kesempatan emas untuk bisa melakukan pengetesan secara masif, nyoba semua settingan-settingan yang mereka punya, nyoba semua paket-paket aerodinamika yang mereka punya, elektronik, sasis, dan lain sebagainya tanpa terbatas. Sehingga ini juga bisa dimanfaatkan sama rider-rider utama mereka untuk turun langsung ke Sepang Shakedown. Sebenarnya Shakedown sendiri nggak harus di Sepang ya, karena Sepang itu sebenarnya tempat yang paling memungkinkan bagi setiap pabrikan motor untuk mengetes motornya. Karena kenapa di Sepang? Karena tracknya itu panjang banget, Drin. Ada lebih kurang 5 km. Dia strike-nya juga ada 2 sisi yang bisa ngetes motor untuk berakselerasi, untuk starting practice, terus juga buat menikung juga mereka cukup banyak siken, terus juga tikungan kiri banyak, tikungan kanan banyak, ditambah juga suhu di kawasan Asia Tenggara khususnya di Sepang ini cukup optimal, dalam arti mereka tuh suhunya lembab banget sehingga performa motor dan juga ketahanan motor nih bisa diuji di sirkuit Sepang ini. Beda sama sirkuit-sirkuit Eropa ataupun Asia Timur kayak di Jepang misalnya yang punya iklim dingin dan musim-musim sekarang tuh lagi musim dingin sehingga motor itu nggak ketahuan limitnya sampai berapa atau heatnya juga sampai sepanas apa gitu, tidak bisa terukur dengan mudah. Tetapi kalau dibawa ke Asia Tenggara kayak di Sepang gini, ini motor secara durabilitas bisa diuji lah istilahnya kayak gitu. Nah terus Shakedown sendiri juga pernah dilakukan di Mandalika dulu waktu tahun 2022, MotoGP 2022, yang mana itu menjadi tahun pertama Mandalika ikut serta dalam kegiatan MotoGP. Ya fungsinya untuk orientasi juga karena para pembalap belum pernah nyoba balapan di sirkuit itu. Nah karena misalnya di Sepang ini sesuai dengan alasan yang tadi gue udah sebutkan, itu dipilih kembali lah untuk menjadi tempat pengetesan motor-motor oleh para test rider dan juga rider-rider rookie serta motor-motor ataupun tim-tim yang masuk ke konsesi D. Nah sekarang kita beralih ke ini ya Drin, ke perolehannya. Sebenarnya secara hasil gue tidak mendetail ya siapa yang dapat catatan waktu terbaik atau apa segala macam, tapi emang ada beberapa poin yang memang gue catat dan gue coba analisa. Nah secara garis besar memang dari 3 hari pelaksanaan Sepang Shakedown sendiri itu di hari pertama KTM yang cukup mendominasi, dimana pada saat mulai pada jam 10 pagi sampai tengah hari itu Dani Pedrosa sebagai test rider daripada KTM sendiri itu nyetak waktu tercepat. Nah setelah siang masuki ke sore hari sampai selesai di hari pertama itu Pol Espargaro yang meraih waktu tercepat. Ada beberapa paket aerodinamika sih yang dipakai sama KTM sendiri. Kalau KTM memang fokusnya lebih ke paket aerodinamika karena pada saat kemarin lagi dilanda krisis, mereka tuh bilang bahwa motor yang mereka gunakan itu sudah jadi, sudah siap untuk dipakai dan tidak banyak pilihan untuk bisa dikasih opsinya ke para rider. Mereka akan fokus untuk mengembangkan settingan dan juga paket aerodinamika yang mereka punya. Total kalau misalnya kita lihat di tes Barcelona kemarin, Rin, itu kan total ada 3 paket aerodinamika depan yang dipakai sama RC16 sendiri kan. Nah, itulah akhirnya di Sepang Shakedown ini mereka coba untuk aplikasikan lagi mana nih yang paling cocok gitu loh. Dan itu kelihatan daripada Pol Espargaro yang pakai setidaknya tuh 2 paket aerodinamika yang normal seperti yang dipakai di tahun 2024 lalu mirip, sama yang bentuknya tuh kecil kayak yang pernah dipakai sama Pedro Acosta pada saat di Barcelona Test tahun 2024 kemarin. Dan ya akhirnya punya catatan waktu baik lah. Nah bergeser ke hari kedua itu ada Alex Rins yang mencatatkan waktu tercepat, dan itu sampai selesai hari kedua pokoknya Sepang Shakedown itu Alex Rins dari Yamaha yang mencatatkan waktu tercepat. Dan gue cukup amazed sebenarnya, apakah ini sebuah tanda bahwa Yamaha itu punya improvement yang bagus atau enggak gitu. Ya bisa aja gitu. Tapi balik lagi, Yamaha itu kalau misalnya melakukan tes ataupun melakukan sebelum balapan kayak free practice di hari Jumat dan hari Sabtu sebelum balapan weekend, sering banget dapat waktu tercepat gitu, mengalahkan beberapa motor-motor lain kayak misalnya Ducati kah atau KTM kah gitu. Tapi pada saat balapan mereka kedodoran gitu. Tapi gue berharap ini ada salah satu bentuk improvement yang didapatkan dari Yamaha sendiri dengan adanya orang-orang yang bisa dikatakan bagus ya di 2025 ini. Ada Alex Rins sama Fabio Quartararo lanjut, terus juga ada Miguel Oliveira, ada Jack Miller, dan ada test rider sekelas
Dovizioso dan juga adanya Augusto Fernandez yang hengkang dari KTM di tahun lalu masuk ke Yamaha gitu. Nah terus di hari ketiga lebih mengejutkan lagi nih, akhirnya Fabio Quartararo nyetak waktu tercepat, udah gitu waktunya juga hampir tidak terkejar sama beberapa test rider lain ataupun para orang-orang ataupun pembalap yang turun di Sepang Sekdon. Catatannya tuh 1 menit 57 detik. Itu jaraknya cuma 1 detik kurang daripada all time lap record yang dicapai sama Pecco Bagnaia kalau nggak salah di Februari 2024 lalu di Sekdon juga kalau nggak di Sekdon di apa namanya? Di tahun 2024 bulannya gue lupa di Sepang, pokoknya itu 1 menit 56 detik. Jadi benar-benar Yamaha kelihatannya emang udah ada improvement nih, apalagi kalau gue bicara soal teknis motor nih. Dari 2024 ke 2025 perubahannya itu cukup radikal. Depannya memang mirip-mirip gitu, tapi kayak posisi bentuk tangki itu berubah. Terus juga posisi fairing depan itu juga agak lebih berjarak sama posisi rider, mungkin buat bikin si rider tuh bisa lebih tuck in gitu ya. Dalam arti tuck in tuh nunduk banget dan visibilitas dia mengandalkan windshield yang ada di depan. Terus juga kalau tahun 2024 kemarin kan M1-nya itu buntutnya belum pakai stego tail yang terlalu berlebihan gitu, cenderung masih kayak polos. Nah di Sepang Sekdon ini gue lihat udah ada stego tail yang dimiliki sama M1 terbaru. Udah gitu juga dari segi side pod juga lebih pipi. Terus juga dari downwash duct-nya memang nggak terlalu keciri ya seperti apa bentuknya, karena warna biru dan juga hitam ala Yamaha Monster Energy itu terlalu menyarukan si downwash duct itu gitu. Tapi gue melihat ada perubahan yang cukup radikal dilakukan oleh Yamaha. Nah tentu selain dari aerodinamika sendiri, gue menilai bahwa secara performa engine, sasis, settingan dan lain-lain juga improve nih dari Yamaha. Jadi gue berharap banget apa yang ditorehkan oleh Yamaha di Sepang Sekdon ini, baik dari catatan waktu, terus juga dari performa motor dan segala macamnya, itu benar-benar bisa lanjut ke musim 2025. Karena gue udah cukup kangen ngeliat Alex Rins yang tiba-tiba maju di depan, atau Fabio Quartararo yang dulu sering fight sama Pecco Bagnaia kayak gitu. Lu pasti juga kangen gitu, Drin, ngeliat Yamaha khususnya Fabio Quartararo yang punya skill juga oke, ini bertarung lagi di jajaran ke depan kayak gitu. Nah itu untuk Yamaha sendiri gitu. Ditambah juga kan kehadiran Andrea Dovizioso itu jadi kejutan. Wah, akhirnya Andrea Dovizioso bisa gabung lagi nih. Apakah dia ngetes motor V4 gitu? Dan gue banyak menemukan komentar-komentar di sosial media nih, Din. Mungkin lo juga ngeliat ya. Ada yang komen apakah pakai mesin V4 gitu. Rata-rata orang luar juga nanya. Terus kalau kita ngutip perkataan daripada prinsipal Yamaha MotoGP Factory Racing yang baru nih, yang gantiin si Lin Jarvis, Paulo Pavesio. Perlu kenalan juga nih, dia ngegantiin Lin Jarvis yang udah 26 tahun di MotoGP di tim Yamaha. Dia bilang bahwa benar V4 lagi dikembangin banget nih sama kita. Nah tapi untuk dipakainya kapan kita belum bisa memastikan. Apakah akan mulai di tahun 2026 atau di tengah atau di tahun ini. Nah, tapi di tahun ini sendiri dia bilang kita tetap pakai inline 4 kok, inline 4 crosspan yang menjadi andalan daripada Yamaha M1 sendiri gitu. Namanya pun masih M1 kan, karena itu adalah nomenklatur ataupun penamaan untuk motor dengan mesin inline 4 crosspan sendiri. Nah, kapan kira-kira mesin V4 ini paling cepat akan digunakan? Nah, Pavesio dan juga Max Bartolini, direktur teknisnya Yamaha Factory Racing, bilang kita punya jatah wildcard itu 6 kali dan semuanya kemungkinan besar akan dipakai sama Augusto Fernandez untuk jatah wildcardnya. Nah, apakah mungkin mesin V4 itu dipakai sama Augusto pada saat dia turun wildcard nanti? Jawabannya sangat mungkin. Jadi tinggal kita lihat aja nanti seperti apa kelanjutan daripada penggunaan mesin V4 ini. Nah, Dovizioso terus juga Jack Miller ini akan diutamakan untuk menjadi rider pengembang daripada mesin V4 sendiri. Karena dua orang ini, baik Dovizioso dan juga Jack Miller, adalah dua orang yang pernah nyicipin 3 mesin V4 sekaligus yang ada di Yamaha. Pertama, Dovizioso pernah di Honda, mesinnya V4. Terus juga Dovizioso pernah pindah ke Ducati, mesinnya V4. Terus si Jack Miller, dia pernah di Honda, terus juga pernah di Ducati, dan pernah di KTM, mesinnya juga V4. Jadi benar-benar dua orang ini akan dimanfaatkan untuk bisa
mengembangkan mesin V4 daripada Yamaha sendiri untuk lebih optimal dan juga maksimal ke depannya. Kira-kira gitu, Drin. Nah, untuk yang Ducati sama Honda ini juga kelihatan ada perubahan ya. Kalau Ducati gue ngelihatnya perubahannya tuh minimalis. Karena kalau gue melihat Ducati itu sudah menemukan formulasi aerodinamika yang udah sempurna sebelumnya, hanya tinggal dimodifikasi beberapa untuk lebih sempurna lagi. Karena kayak masa pencarian aerodinamika Ducati tuh kayaknya udah lewat dari lama gitu, dari 2017 atau 18 pada saat pertama kali Ducati tuh masang winglet gitu di motornya sampai ke tahun 2021 sebelum berubah total seperti sekarang. Kayaknya masa pencarian aerodinamika Ducati itu udah selesai, sehingga mereka hanya butuh penyempurnaan di setiap tahunnya. Jadi kayak perubahannya pun nggak begitu banyak ya. Kayak tadi gue lihat dipakai sama Michel Pirro. Gue nggak tahu itu yang dipakai sama Michel Pirro motornya Peko kah atau motornya Marc Marquez kah, gue belum tahu. Tapi ada banyak perubahan yang cukup ketakar. Kayak misalnya winglet kan sebelumnya kayak bentuknya tuh pipih lurus gitu aja, tapi di terbarunya ini tuh ada kayak lekukan sedikit. Mungkin nanti bisa ditampilin juga sama Sadrina. Terus juga di bagian sisinya di sidepodnya gitu. Sebelumnya kan bentuk si sidepod itu kayak bentuknya agak-agak persegi panjang ke bawah, tapi ini sekarang bentuknya kayak ngelengkung pendek kecil gitu. Nah, terus juga downwash ductnya terlihat juga lebih pipih. Terus di belakang bentuk stegotailnya juga baru. Kalau dulu kan kayak bentuk ekor Godzilla gitu kan, ekor Godzilla. Kalau sekarang tuh kayak ekor pesawat tempur kalau gue ngeliatnya, kayak ekor pesawat tempur yang memang bentuknya tuh lebih gede gitu, lebih tegas juga. Kalau dulu tuh bentuknya kayak ekor Godzilla banget. Nah, terus juga ketambahan tuh ada kayak aero kit baru di bagian belakang. Gue nggak tahu fungsinya buat apa, cuman kalau gue melihat beberapa analisa dari teman-teman kayak misalnya dari Wak Haji TMC Blog, itu kemungkinan bisa aja jadi aerodinamika untuk bisa mengalirkan udara ke belakang supaya bisa menghasilkan dirty air. Nah, dirty air ini akan berguna untuk tim atau untuk rider tersebut ketika dia lagi bawa motor tidak bisa dengan mudah diikuti oleh rider lain yang akan mendapatkan split stream. Jadi benar-benar udaranya kotor, turbulensinya tinggi, sehingga motor-motor yang ngikutin di belakang itu bakalan tinggal stabil ataupun kehisap, nggak bisa ngerem ataupun nggak bisa dikendaliin dan segala macam. Nah, kalau dulu di Formula One itu akhirnya dilarang karena bisa bikin mobil-mobil di belakangnya itu nggak bisa dikendaliin dan menciptakan kebahayaan. Nah, tapi entah nih di MotoGP akankah dilarang atau enggak, tapi kita harus cari tahu dulu nih apakah benar manfaat daripada aerokit yang ada di belakang itu yang baru yang bentuknya kayak mangkok akan bikin dirty air dan ngeganggu pembalap lain atau enggak. Itu masih memang harus dilihat lebih lanjut kayak gitu. Nah, yang terakhir yang terakhir Aprilia tuh juga gue ngeliat nggak banyak ubahan ya. Dia juga nggak pakai stego tail gitu, di belakangnya tuh masih kayak lurus, dan gue lihat itu motornya dipakai sama Ai Ogura, dan Ai Ogura menjadi Rocky yang paling cepat dan paling terdepan di antara 3 Rocky yang ada. Dia di hari pertama itu kalau nggak salah dapat P4, hari kedua juga P4, terus di hari ketiganya Ogura di hari pertama P2, hari pertama P2, hari kedua P4, hari ketiga P4. Sedangkan kalau di Fermin Aldeguer itu di P5 dan P6. Somkia Chandra di hari pertama itu nggak turun, tapi di hari kedua ketiga dapat di P14 dan juga P13. Jadi ya masih adaptasi. Nah, terus terakhir ini Honda ternyata punya perbedaan aerokit yang digunakan oleh Alex Espargaro pada saat melakukan pengetesan. Jadi Alex Espargaro nyobain motor dengan 2 paket aerodinamika berbeda. Yang pertama mungkin yang lo lihat pada saat kemarin launching Drin di Delta Mas Cikarang pada saat peluncuran Honda HRC Castrol. Nah, itu tipe pertama yang digunakan Alex Espargaro di Sepang. Nah, tapi juga ada paket keduanya yang bentuknya tuh mirip-mirip sebenarnya kalau secara kasat mata, tapi kalau kita teliti lagi itu beda banget. Kayak misalnya wingletnya sekarang jadi semakin mirip Ducati GP24 untuk depannya. Nah, terus juga sidepodnya juga mirip walaupun bentuknya agak lebih segitiga. Terus juga downwash ductnya juga lebih gembung gitu ya di bagian sampingnya, dan itu bisa bikin udara itu mengalir ke sana dan bikin kayak ketambahan daya tekan ke bawah lebih baik, istilahnya kayak gitu. Nah, terus juga stegotailnya juga sekarang lebih muncul ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun sebelumnya kan
hanya stegotel aja, tapi kalau yang tahun ini tuh si ekornya RC213V itu punya spoiler. Ini mirip sama yang dipakai KTM RC16 gitu. Jadi kelihatannya Honda ini masih mengambil beberapa inspirasi daripada aerodinamika milik Ducati di bagian depan dan aerodinamika milik KTM RC16 di bagian belakangnya. Kira-kira gitu sih Drin yang gue perhatiin dari apa yang dilakukan oleh setiap tim ataupun pabrikan yang melakukan tes di Sepang Shakedown. Nah, nanti akan berlanjut di Sepang Tes tanggal 5 sampai dengan 7 Februari di mana ini pembalap-pembalap utamanya bakal turun nyoba langsung motor-motor yang udah dicoba sama test rider, dan mungkin juga di hari-hari sekarang nih sampai besok akan ada presentasi dari para test rider kepada pembalap-pembalap utama tentang raihan-raihannya apa yang mereka rasakan dan juga transfer data dari apa yang udah didapat selama 3 hari di Sepang Shakedown. Mudah-mudahan ada hasil positif lah khususnya buat tim-tim konsesi gitu, Drin. Panjang ya? Nggak apa-apa Bi, panjang, tapi akhirnya jadi lengkap kan. Jadi kita juga tahu apa sih sebenarnya Sepang Shakedown itu tujuannya apa, terus itu siapa aja. Karena kan memang nggak semua pembalap kan yang bisa, maksudnya yang melakukan tes itu gitu. Dan di Sepang Shakedown ini memang kebanyakan adalah test rider yang mencari gitu ya, mencari part-part mana, kemudian juga mencoba part-part mana yang bakalan performa baik nih nantinya gitu untuk dipakai sama ridernya gitu, rider pabrikannya ataupun rider satelitnya kayak gitu. Dan kalau misalkan tadi ngomongin Honda sendiri, sebenarnya kemarin ada omongan dari Joan Mir nih. Joan Mir bilang sebenarnya kalau misalkan mau dibilang gitu, dia berharap banget nih si Honda punya paket motor yang bagus gitu. Kalau misalkan punya paket motor yang bagus, dia juga akan melakukan kerjanya gitu, melakukan pekerjaannya yaitu supaya dia bisa fight sama pembalap-pembalap lainnya gitu. Kalau misalkan dia bilang, Juan Mir bilang kalau misalkan memang dia nggak punya dapat paket motor yang bagus, ya gimana dia bisa mau fight gitu, dan dia bakal menjadi kesulitan gitu. Itu sih kemarin sedikit ya omongan dari Juan Mir soal dia berharap paket motornya nanti yang mungkin dipakai dites sama Alex Espargaro dan lain-lain atau Takana Kagami gitu, supaya bisa dapetin paket motor yang terbaik gitu buat Honda gitu. Nah, Bi, itu tadi kita udah ngomongin yang Sepang Shakedown gitu ya. Nah, selanjutnya ini kayaknya kalau ada tambahan lagi nggak soal Sepang Shakedown ini sebelum kita beralih ke topik yang lain? Oh, kayaknya sih udah cukup. Cuman gue jadi penasaran, Rin. Sebenarnya kemarin kan lu datang langsung nih ke acara peluncuran RC213V-nya Honda HRC Castrol, dan tadi juga udah sempat mention soal Mir berharap banget dapat paket motor yang bagus. Nah, kalau kemarin lu sendiri kan kayaknya nanya ya pasti sama dia, kira-kira apa sih yang jadi keluhan utama dari mereka sendiri pada saat presentasi ke media daripada motor-motor sendiri? Apa sih yang menjadi kendala utama? Aerodinamikanya kah, mesinnya, atau apanya gitu? Dia ngasih tahu sesuatu gitu nggak? Kemarin sih memang ada yang tanya kayak gitu, Pi. Terutama kayak Simon Patterson ya, itu yang jurnalis MotoGP sampai benar-benar datang dari Sepang ke Cikarang gitu ya, ke Jakarta buat nanyain itu gitu. Sebenarnya kalau katanya Luca Marini dan juga si Juan Mir, untuk yang kendala-kendalanya ini sebenarnya dia bilang belum bisa untuk dia secara mudah gitu, secara gamblang dia jawab gitu ya, karena mereka sendiri pun belum mengetes motornya, dan dia berharapnya nanti deh tunggu sampai di Sepang tes gitu ya, di tanggal 5 sampai 7 Januari gitu, supaya dia bisa merasakan dulu seperti apa motornya, kemudian dia bisa baru jawab itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu, misalkan di tahun lalu motor-motornya itu menurutnya si Juan Mir dan juga Luca Marini, aerodinamika sebenarnya. Aerodinamika yang paling penting menurut dari Juan Mir dan juga Luca Marini. Karena apa? Karena itu bagian yang cukup penting buat mengovertake gitu ya, daripada pembalap yang lain gitu. Tapi kalau misalkan mesin dan juga sasis, pengembangannya memang lebih rumit dan juga lebih mahal gitu. Tapi kalau katanya si Luca Marini dan juga Juan Mir kayak gitu. Tapi tentunya kalau misalkan ditanyain soal ekspektasi, kemudian juga target gitu ya, mereka sebenarnya
sebenarnya ya tadi belum ada poin utama gitu ya, poin yang kuat ataupun poin-poin yang membuat mereka cukup yakin gitu kalau misalkan mereka bakalan bisa di 10 besar atau 5 besar gitu. Karena ya tadi masih menunggu pengembangan dari tes yang Sepang Checkdown ini gitu. Terus kalau misalkan dan nggak muluk-muluk nih Bi, si Luca Marini sendiri untuk target personal pribadinya sendiri tuh menurut gue oke, cuma segitu gitu, karena dia bilang targetnya ini hanya berada di depan dari teammate-nya aja gitu, dari Joan Mir gitu ya, dan dia nggak yang bertarget sampai gua akan berada di 10 besar atau 5 besar gitu nanti di MotoGP 2025, enggak gitu. Apalagi kalau Joan Mir sendiri, Joan Mir juga sebenarnya dia nggak menentukan targetnya itu ya tadi, dia secara sebenarnya Joan Mir tuh lebih belak-belakan gitu ya, karena dia mungkin juga cukup stres juga gitu di tahun 2024, karena ya tadi dia berharap pengembangan motor dari paket motornya ini bakal jauh lebih baik gitu di tahun 2025 gitu sih Bi, kalau misalkan yang bisa dirangkum gitu ya di konferensi kemarin setelah yang usai launching liverynya MotoGP, launchingnya Honda HRC Castrol ya sekarang namanya, ya MotoGP 2025 gitu. Nah, masih kagok kita nyebut namanya ya Drine, masih agak kagok ya. Honda HRC Castrol. Honda HRC Castrol, biasanya kan kita Repsol Honda gitu kan. Betul. Nah, terus ini mereka ada ngasih tanggapan juga nggak tuh sama kehadiran Alex Espargaro, terus juga kehadiran dari Albesiano sendiri gitu, mereka memberi tanggapan gitu nggak sih? Gimana mereka reaksinya dan punya harapan apa gitu? Nah, kalau sebenarnya kalau Alex Espargaro itu kemarin nggak ada yang nanya, gitu. Tapi kalau gue sendiri gue nanya pendapat mereka, Joan Mir dan juga Luca Marini, gimana ekspektasi keduanya gitu ya soal Romano Albesiano ini masuk ke Honda gitu ya sebagai direktur teknikal mereka gitu. Nah, si Joan Mir dan juga Luca Marini ini sangat-sangat berharap banyak gitu ya sama Albesiano, karena menurut si Luca Marini, dia tuh berharap kalau misalkan Albesiano bisa mengarahkan gitu ya, kemudian memberikan arahan, memberikan pedoman atau guidelines yang smart dia bilang, atau yang pintar dan juga lebih tepat gitu dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus udah gitu karena apa? Karena dia yakin si Albesiano ini adalah orang yang memang sudah berpengalaman gitu membawa Aprilia kan di tahun 2024 lalu, membawa Aprilia menjadi salah satu yang terbaik gitu ya. Apalagi waktu di 2024 kita tahu lah Aprilia kayak Maverick Viñales gitu, kemudian juga ada beberapa pembalap lagi yang memang bisa berperforma baik gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kalau itu katanya Luca Marini seperti itu, kalau misalkan si Romano Albesiano diharapkan memberikan pedoman ataupun arah-arahan yang jelas gitu ya. Nah, kalau Joan Mir juga hampir sama, mirip-mirip dia ngomongnya sama Luca Marini. Dia berharap tentunya ya saat ini memang si Romano Albesiano masih harus diberikan waktu gitu, diberikan kesempatan untuk bisa mengecek gitu secara keseluruhan apa-apa aja yang bisa diperbaiki dari Honda gitu. Apalagi kan dia berpengalaman di Aprilia, jadi bisa saja cara kerjanya Romano Albesiano di Aprilia ini diadaptasi gitu ya ke timnya mereka, ke tim yang terbaru ini di Honda gitu sih Bi, secara keseluruhan. Ini jadi gue dibalik nanya nih, lo yang nanya gue jawab. Positif berarti ya mereka yang nyambut Albesiano sama Espargaro deh. Betul. Oke, nah sekarang gue gantian yang nanya ya Bi. Jadi tadi kita udah bahas soal Sepang Checkdown, kemudian juga kita bahas Honda gitu yang kemarin udah launching liverynya. Liverynya itu kita bahas dulu ya Bi ya, karena tadi kita udah bahas Honda gitu. Liverynya untuk kemarin ini memang berbeda daripada di tahun-tahun sebelumnya yang udah kental banget gitu sama Repsol Honda yang oranye. Ternyata kemarin itu sama sekali nggak ada oranye ya, karena kan memang udah beda sama sponsor utamanya ya, sama Castrol gitu. Dan ini lebih dominan warna merah gitu ya, merah, biru dan juga sedikit putih gitu. Nah, pertanyaan pertama Bi, apa impresinya Albi gitu ya terkait dengan motor livery terbarunya Honda ini yang
baru yang lebih kayak merah cabe gitu ya. Terus kemudian juga nanti bagaimana tanggapan Albi juga, kita kan waktu kemarin sebelum dari Honda juga sudah ada liverinya Yamaha gitu ya, Yamaha Pramac, apalagi ya, terbaru kan Pramac Yamaha, kemudian juga ada Yamaha Monster Energy gitu. Nah, yang menurut gue yang paling terbaru tadi adalah Honda yang warnanya merah cabe, kemudian juga ada Pramac Yamaha nih yang cukup mencolok juga gitu ya, purple blue gitu, ungu dan juga biru gitu. Nah, ini dulu Bi, pertanyaannya, apa impresi Albi terkait dengan livery terbaru mereka ini? Oke, satu-satu ya berarti ya. Dari Honda dulu deh. Honda yang paling seger kemarin, maksudnya yang paling baru, dan lo datang langsung ke sana gitu. Sayangnya gue nggak datang ke sana ya, Drin, karena lagi sakit nggak enak badan. Jadi ya apa boleh buat diwakili lah oleh Sadrina untungnya. Nah, sebenarnya kita udah tebak-tebakan kan, Drin, sebelum lo berangkat ke Delta Mas ke Cikarang ke pabrik AHM di sana buat ngeliat launching mereka secara langsung. Kira-kira liverynya gimana nih gitu? Karena memang sudah ada isu ataupun sudah terdengar bahwa Castrol ini akan menemani Honda sebagai sponsor utama gitu. Jadi ada 2 indikasi warna yang paling dekat untuk bisa direalisasikan ke Honda gitu. Nah, gue kan ngasih contoh juga kan, Drin, gue ngasih ke lo contoh Honda CBR 250RR yang warnanya tricolore khas Honda, red, white, blue, sama Honda Castrol gitu. Nah, kenapa gue berpikir bahwa Honda itu akan pakai red, white, blue? Ya itu karena peran HRC sendiri sebagai divisi racing corporationnya Honda itu udah benar-benar menunjukkan ini loh, gue memegang tim balap gede-gede nih, baik itu di MotoGP, di Formula One, dan juga di beberapa ajang balap lainnya kayak gitu, kayak di World Endurance Championship juga. Nah terus identiknya HRC itu kan dengan warna merah putih biru, dan itu juga dipakai sama Honda di Superbike. Jadi gue berpikir karena udah ditinggal Repsol, kemungkinan bakalan ada warna khasnya Honda nih atau HRC nih, warna merah putih biru gitu. Nah terus opsi kedua adalah karena dia akan disponsori penuh oleh Castrol, gue berpikir apa jangan-jangan akan ada warna perpaduan hijau putih gitu kayak tim LCR yang dipakai sama Johan Zarco di tim LCR Castrol sendiri gitu. Dan itu bakalan harapan gue ya bakalan mirip sama tim Superbike daripada Honda di tahun 2008 sampai 2010 gitu. Warnanya tuh hijau putih gitulah. Kelihatan racing juga gitu kan. Jadi pada saat tahun-tahun 2010-an itu di Honda itu Repsol Honda dengan warna orange hitam putihnya, sedangkan di Superbike itu warna Castrol dengan hijau, merah dan juga warna putihnya gitu. Nah, tapi ternyata pas keluar jeng-jeng ya warna merah putih birunya itu cukup dominan, dan ada logo Castrol di bawahnya. Ini pas kemarin gue lihat di peluncurannya secara live di YouTube, itu ada video era MotoGP era Freddy Spencer pada saat membela tim Honda. Jadi warnanya kan ada merah, putih, biru, terus di bawahnya logo Castrol. Dan ini dipakai juga sebenarnya sama Honda pada saat di Silverstone di 2024 kemarin pada saat perayaan 75 tahun MotoGP. Walaupun warnanya tidak begitu mirip, grafisnya juga nggak begitu mirip, tapi gue melihat ada inspirasi yang diambil dari livery Freddy Spencer tersebut, yang pada saat itu juga memang Honda disponsori oleh Castrol sendiri. Nah, ketika ngeliat warnanya sih gue ngeliat ini kayak jati diri barunya Honda gitu ya, setelah kita bertahun-tahun ngeliat dia pakai Repsol dari zaman Valentino Rossi, dari zamannya dari zaman Valentino Rossi, terus juga zamannya bahkan dari zamannya Mick Duhan itu udah pakai Repsol, terus juga Nicky Hayden, terus Dani Pedrosa masuk ke eranya Casey Stoner, terus juga Marc Marquez masuk, itu berubah jadi Repsol putihnya lebih dominan, terus juga Paul Espargaro, terus akhirnya sampai ke generasi terakhirnya kemarin dipakai sama Juan Mir dan juga Luca Marini. Nah, kita mungkin akan mencoba terbiasa dulu ya, mulai dari penyebutan nama yang berbeda, jadi Honda, HRC, Castrol, itu agak kagok gue sekarang nyebutnya gitu. Terus juga untuk lihat warnanya juga warnanya merah putih biru itu mungkin akan mudah dikenali sebenarnya, tapi jadi akan meraba gitu. Apalagi desain aero package daripada Honda sekarang kan mirip sama Ducati itu bagian depannya, jadi
tunggu dulu nih, ini HR apa namanya? Ini RC213V atau Desmos Edici nih gitu. Pasti akan ada lag time-nya dulu buat meraba ini motor apa gitu. Tapi buat kita yang sering nonton MotoGP pasti akan cepat terbiasa lah dengan adanya perubahan warna itu. Tapi secara impresi, gue cukup suka warnanya, walaupun ya masih harus menerima dulu bahwa Repsol sudah tidak lagi bersama dengan Honda kayak gitu. Jadi ya cukup oke lah gitu, cukup segar dan semoga membawa semangat baru buat Luca Marini dan juga buat Joan Mir, harapannya gitu. Nah terus kedua untuk Yamaha sendiri untuk liverinya sebenarnya nggak beda jauh ya sama livery mereka di 2-3 tahun terakhir, tapi warna biru mereka jadi lebih dominan karena kan mereka membawa istilah blue crew gitu kan untuk di tahun 2025 ini, sehingga ekor mereka nih buritan motor M1 mereka yang tadinya ketutup warna hitam sekarang lebih banyak warna birunya. Jadi motor itu lebih seger juga dan punya aura yang lebih cool sih gue ngeliatnya untuk Yamaha Factory Racing-nya sendiri. Nah yang paling unik ini nih tim daripada Pramac Yamaha, warnanya tuh purple sama blue gitu. Cukup apa ya, cukup bagus sih, gue ngeliatnya juga seger. Kayak ngeliat permen sugus atau frutella gitu yang rasa blackcurrant sama anggur. Jadi kayak pengen ngunyah gitu rasanya. Jadi ini karena adanya pengaruh daripada sponsorship Prima yang cukup dominan di Pramac sendiri, yang memang citra brandnya itu warna ungu, ketambahan juga sponsor Alpine. Jadi kayaknya mereka tuh 50-50 gitu ya dalam memberikan sumbangsi ataupun sponsorship kepada tim Pramac, sehingga warnanya itu dominan antara biru khas Alpine dan juga ungu khas Prima sendiri. Nah dari beberapa warna motor terbaru yang ada khususnya untuk tahun 2025 ini, gue memegang tim Pramac Yamaha sebagai pemilik warna yang paling fresh, terus juga yang paling eye-catching, dan kalau gue ngelihat Jack Miller dan Miguel Oliveira bakalan keren pakai motor itu. Gitu sih Drin. Kalau lu sendiri ada penilaian nggak? Mana yang terbaik, mana yang lu suka, impresinya seperti apa? Kalau gue sebenarnya apa ya, kalau misalkan gue nonton gitu ya dari penjelasannya Lucy Wiryono gitu ya, sebenarnya kan ini adalah brand identity sebenarnya, jadi nggak jauh-jauh dari apa yang warna identitas brand gitu ya, kayak misalkan Honda gitu. Honda tadi ya tricolor Hondanya yang warna merah, biru, putih gitu. Terus itu Yamaha memang biru gitu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat ada tadi misalkan sponsornya yang berbeda gitu, mungkin nggak jauh-jauh berbeda gitu ya warnanya gitu. Terus kemudian Pramac kan ya memang ungu gitu ya, makanya ada ungu dan juga biru gitu, birunya biru Yamaha kayak gitu. Dan kalau yang sejauh ini sih yang membuat gue jadi wah agak berbeda gitu ya, ya tadi yang Pramac sih purple blue gitu ya. Terus udah gitu kalau misalkan Ducati yang merah sama gitu ya, meskipun mungkin merahnya agak berbeda tuh. Kalau misalkan yang di tahun lalu kan depannya nggak terlalu agak tua ya, nah kalau sekarang kan agak tua tuh merahnya. Kemudian juga ada beberapa lagi, Grace ini juga nggak terlalu jauh beda kan, dia liverinya hanya berbeda tuh yang mungkin di bajunya gitu ya, yang kemarin warna merah sekarang jadi silver sama hitam gitu. Dari secara keseluruhan betul belum ada yang sangat-sangat mencolok gitu ya. Mungkin Trackhouse, tapi kan Trackhouse yang dari tadinya putih gitu sebelumnya jadi warnanya warna biru gitu, birunya biru apa ya namanya tuh, birunya agak biru muda tapi nggak terlalu muda banget gitu. Nah kalau gue sih masih tadi impresinya masih purple blue yang di Pramac sih. Kalau misalkan di Honda ya keren kan ya, malah kalau Honda waktu kemarin tuh ada yang bilang ini kayak bukan motor MotoGP gitu, kayak motor apa CBR ya kalau nggak salah ya Bi. yang warnanya merah biasa gitu. Kayak Ultraman juga sih sekilas warnanya. Oke, nah itu tadi jawaban gue. Nah sekarang kita rasa-rasanya Bi, nggak Abdul gitu ya kalau kita nggak ngomongin update-nya dari Marc Marquez gitu. Nah kalau misalkan update-nya Marc Marquez yang gue lihat gitu dari instastory-nya,
kemarin sih dia udah ke OTW ya, ke Sepang gitu, ke Malaysia untuk siap-siap dia bakalan untuk menjalani Sepang test gitu. Tapi sampai sekarang belum ada update lagi pernyataan-pernyataan dari Marc Marquez gitu terkait dengan apa yang dilakuin, kemudian apa yang bakalan dia improve di Sepang test, apa yang dia bakal coba gitu, itu belum ada. Nah, tapi update-nya ini malah dari Valentino Rossi. Valentino Rossi ini dia gue nggak tahu ya, Valentino Rossi ini kayaknya rasanya masih memendam kebencian atau memendam apa ya, dendam gitu ya, karena dari pernyataan terbarunya Valentino Rossi ini cukup membuat provokatif gitu ya, karena si Valentino Rossi bilang ke Pecco Bagnaia atau berpesan gitu ya kepada anak didiknya ini, Pecco Bagnaia, hati-hati sama Marc Marquez, jangan terjebak, jangan terperangkap dengan permainan pemikiran atau pikiran game main gitu ya, main gamenya si Marc Marquez gitu. Dan kalau lu apakah ada update dari informasi ini gitu terkait dengan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, kemudian juga Valentino Rossi gitu, gimana nih? Oke, ini pertanyaan dan pembahasan yang mungkin akan bikin panas fans daripada MM93 dan juga VR46 sih ini nih. Tapi gini, apa ya? Gua ambil benang merahnya, dan kita coba ambil titik tengahnya lah. Ini kenapa ini bisa ada ungkapan seperti itu, dan juga bagaimana sebenarnya Marc Marquez dan juga Valentino Rossi itu, mungkin kita ulas di situnya aja kali ini ya. Yang harapannya semoga ya bikin seru MotoGP 2025 dan juga bikin sama beratnya lah istilah kayak gitu. Nah, memang kan kalau misalnya kita tahu Valentino Rossi sama Marc Marquez itu kan sekarang udah kayak rival abadi sejak 2015 setelah Sepang Clash gitu kan. Di sana ya kita tahu lah di tahun 2015 kalau misalnya kita nonton bareng-bareng pada saat itu tuh ada kejadian yang memang sampai sekarang masih dipertanyakan siapa yang salah, siapa yang benar. Bagi MM93 fansnya itu kesalahan Valentino Rossi, bagi fans Valentino Rossi itu juga kesalahan daripada Marc Marquez sendiri gitu. Jadi ya ini akan seperti ayam dan juga telur, siapa yang lahir duluan atau yang ada duluan gitu kan. Nah tapi apa yang disampaikan sama Valentino Rossi ya mungkin ini juga masih tanda kutip masih ada sebagai orang yang pernah berrival secara langsung dengan Marc Marquez, tentu akan ngasih wejangan-wejangan sama orang-orang yang deket sama Valentino Rossi sendiri. Dalam hal ini anak-anak didiknya di bawah VR46 Riders Academy. Nah, yang paling deket sama Rossi itu Francesco Bagnaia, dan secara tim Francesco Bagnaia ini satu tim sama Marc Marquez, sehingga sangat tanda kutip bisa dibilang ya lazim aja sih seorang Valentino Rossi akan ngasih wanti-wanti itu ke seorang Pecco Bagnaia gitu. Nah tapi kan Pecco Bagnaia seperti yang kita tahu nggak pernah terpengaruh dan juga terprovokasi sama apa yang disampaikan oleh Valentino Rossi. Walaupun Valentino Rossi di podcastnya beberapa waktu lalu ngomong kalau si Marquez itu kayak gimana segala macam, tapi dia nggak kepengaruh dan tetap jaga hubungan baik sama Marc Marquez. Dan Marc Marquez sendiri pun dibilangin kayak apapun sama Valentino Rossi ataupun sama rival-rival yang lain tetap anteng juga gitu jawabnya. Dan bahkan kan kemarin si Pecco Bagnaia pada saat launching livery baru, presentasi tim Ducati Factory Racing juga bilang ya mempersilahkan kalau Marc Marquez mau bermain seperti apa, mau main gila kayak gimana dipersilahkan, dia akan tetap jadi nice guy gitu loh. Ya itu jadi indikasi bahwa ya Pecco nggak akan terpengaruh nih, entah itu sama omongannya Valentino Rossi, entah itu sama permainannya Marc Marquez nanti. Pecco tetaplah Pecco misalnya kayak gitu. Nah sedangkan Marc Marquez sendiri pun ya seperti yang kita tahu dia punya persona seorang juara dunia. Setelah eranya Rossi selesai, yang menggantikan posisi tersebut itu seorang Marc Marquez. Dia bisa mengambil hati banyak orang yang tadinya nggak nonton MotoGP jadi nonton MotoGP, terus juga yang tadinya mungkin ngefans sama Rossi jadi ngefans sama Marc Marquez, dan sampai sekarang juga Marc Marquez masih menjadi magnet utama daripada
setiap acara balap MotoGP. Di Indonesia sendiri walaupun Marc Marquez belum pernah menang di Mandalika dari 2022, 2023 sampai ke 2024 kemarin, fansnya itu benar-benar masih setia nungguin Marc Marquez seperti apa. Itu artinya kan Marc Marquez punya persona tersendiri, baik itu di lintasan balap ataupun di luar itu semua gitu. Nah tapi kalau gue ngelihat lagi kenapa Valentino Rossi masih kayak gitu ya, karena mungkin masih ada ganjalan yang ada di hatinya dia ya pada saat dia pensiun. Mungkin dia masih menyesali apa yang dia rasakan pada tahun 2015 lalu. Selain Sepangkles, dia kan Marc Marquez itu mengkonfrontasi Valentino Rossi. Terus Valentino Rossi juga jadi gagal mendapatkan gelar juara dunianya dia untuk ke 10 kalinya gara-gara Marc Marquez dianggap membela Jorge Lorenzo pada saat itu, sehingga Jorge Lorenzo lah yang jadi pemenang kejuaraan MotoGP di tahun 2015 pada saat itu. Mungkin dia masih ada ganjalan di situ sehingga gara-gara Marc Marquez nih gue jadi nggak bisa juara dunia gitu. Tapi di sisinya Marc Marquez hanya melakukan kompetisi yang seharusnya dia lakukan gitu. Dia tidak sedang membela Jorge Lorenzo karena mentang-mentang satu negara gitu. Karena kan kita juga pernah lihat bahwa Jorge Lorenzo dan juga Marc Marquez pernah clash juga gitu kan pada saat balapan di Jerez di tahun 2013 atau 14 gitu, sampai akhirnya Jorge Lorenzo tuh nggak mau menerima salamnya si Marc Marquez sampai kayak gini-gini gitu kan. Ya itu artinya tidak ada sesuatu yang memang jadi tujuan utama Marc Marquez buat nyelamatin ataupun ngebantu Jorge Lorenzo gitu, karena dia sendiri pun pernah berkonflik gitu. Jadi ini sebenarnya harus ada mereka tuh berdua terus ngobrol bareng sebenarnya kan, nyeritain dulu tuh sebenarnya kita gimana sih, terus akhirnya pelukan damai gitu loh. Yang gue harapin tuh ada kayak gitu Drin. Nah tapi ya kita balik lagi, nih kan namanya juga olahraga, terus juga sportivitas juga harus dijunjung oleh setiap orang, rivalitas juga tetap harus ada untuk bisa menambah keseruan balapan sendiri. Jadi ini kita balikin lagi ke tiap-tiap fansnya, baik itu fansnya Marc Marquez mau menanggapi seperti apa, fansnya Rossi mau menanggapi seperti apa, dan bahkan fansnya Pecco Bagnaia sendiri ingin menanggapi seperti apa gitu. Walaupun Pecco punya kedekatan sama Rossi, tapi untuk fansnya sendiri gue lihat sih ada yang terusan dari Rossi, ada yang ngefans sama Pecco sendiri, kayak gitu sih kira-kira. Cuman gue berharap pengennya tuh Valentino Rossi sama Marc Marquez tuh kayak mesra lagi lah, kayak pertama 2013 mereka bareng di MotoGP tuh, mereka kan sampai bikin join store antara VR46 sama MM93 apparel gitu kan dari 2014 sampai 2016 gitu. Kenapa nggak dibarengin lagi kayak gitulah, istilahnya kayak damai lagi apa segala semesra itu lagi gitu. Tapi kalaupun mau tetap kayak sekarang dengan rivalitas yang ada, ya sah-sah aja. Itu juga bikin nambah keseruan segala macam, karena mau gimana pun, walaupun Valentino Rossi banyak yang bilang udah pensiun, udah tua apa segala macam, udah nggak ada sangkut paut sama MotoGP lagi, kenapa sih masih ngurusin segala macam? Nah kalau gue sih sisi baiknya adalah ya mau gimana pun Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso itu nggak akan lepas dari yang namanya MotoGP. Apalagi kita tumbuh besar di era pada saat mereka lagi jaya-jayanya gitu. Walaupun mereka sudah pensiun, tapi mereka masih ada kontribusi di setiap gelaran MotoGP. Kayak Jorge Lorenzo masih jadi host di acara beberapa MotoGP, jadi komentator juga. Terus juga Dovizioso udah pensiun tapi juga ada beberapa kali dipanggil sama Yamaha untuk jadi test rider, dan bahkan pernah juga ikut di acaranya Ducati. Casey Stoner juga masih jadi tamu spesial di MotoGP, dan bahkan Valentino Rossi sampai sekarang masih punya tim balap VR46 di MotoGP. Jadi mau gimana pun ya mereka ini, para legend ini masih punya sumbangsi besar di kejuaraan MotoGP, walaupun mereka tidak secara langsung ikut balapan lagi. Gitu sih kira-kira. Dan kalau kita lihat sebenarnya Valentino Rossi juga masih itu ya aktif balap mobil gitu. Dan kalau sekarang update-nya gitu ya, di Minggu 2 Februari 2024 si Valentino Rossi itu berhasil gitu jadi juara kedua di ini gelaran balap mobil Bathurst 12 Hour kalau nggak salah di Australia ya gitu. Jadi naik podium betul. Jadi memang masih ya kental lah sama dunia balapnya gitu ya. Misalkan sama MotoGP, apalagi kemarin juga Valentino Rossi udah bilang tuh kalau dia misalkan di tahun 2025 ini dia ingin lebih incas gitu di MotoGP dan juga lebih hadir gitu di MotoGP. Ya iyalah, karena kan ya secara kan VR46 juga dapat GP25 gitu ya. Ini kan sebuah
privilege, sebuah keistimewaan gitu dari VR46 sendiri. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan aja nanti kita lihat kedepannya apakah yang diprediksi gitu ya. Kita selalu ngobrolin bagaimana nantinya di tahun 2025 antara Peko Bagnaia dan juga Marc Marquez gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat memang adem-adem aja nih keduanya gitu. Mungkin kelas-kelas nanti kita lihat drama-dramanya itu mungkin terjadi pas lagi sesi balapan. Karena ternyata yang waktu kemarin pas lagi MotoGP ngeluarin dokumentari gitu ya, dokumentari di tahun 2024, ternyata pas kejadiannya clash antara Peko Bagnaia dan juga Marc Marquez gitu, sampai akhirnya mereka keduanya crash gitu di Portimao, ternyata ada di balik layarnya gitu. Portimao ya, Portugal ya? Oh iya betul, di Portugal. Jadi ada dramanya gitu di balik setelah mereka ganti baju gitu ya, terus mereka ketemuan gitu, ada Tardozi, kemudian juga ada nggak ada Gigi-Alden, ada Tardozi, kemudian ada si Marc Marquez, kemudian juga ada Peko Bagnaia, dan juga ada satu timnya dari Grace ini gitu. Nah di situ dibahas gitu kalau ternyata mereka sebenarnya tidak menyalah-nyalahkan, lo yang salah, gue yang salah gitu, enggak. Tapi sebenarnya si Peko Bagnaia sempat protes juga, sempat agak marah juga gitu ya, ekspresi mukanya ke Marc Marquez. Harusnya kan lo sudah tahu gitu kalau misalkan misalkan di belakang lo ada suara gitu, jadi kayaknya lo nggak mungkin nggak tahu kalau misalkan ada motor lainnya di situ, dan akhirnya terjadi clash itu. Nah, tapi pada akhirnya keduanya itu baikan jadi ya udahlah, ini kita sepakat buat ini adalah race insiden gitu ya, insiden dari balapan, dan keduanya bisa crash. Dan ini mungkin terjadi ya, drama-drama ini mungkin terjadi di tahun 2025 gitu, jika nantinya ada crash lagi. Tapi kalau misalkan kayak dari yang misalkan kayak Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo gitu ya, satu box kemudian mereka berantem, kayaknya gue masih belum menemukan tanda-tanda itu gitu. Gitu sih. Nah, iya. Tinggal ini kan apa namanya, clash antara Peko dan juga Marc Marquez ke depannya itu kan, jadi tinggal diserahin aja sih sama masing-masing fansnya, apakah mereka lebih menyukai rivalitas yang panas atau rivalitas mesra seperti yang lagi dijalani sama Peko dan juga Marc Marquez sekarang gitu kan ya. Karena ada keseruannya sendiri, mereka mesra juga seru gitu, karena mereka bisa ngelihat kekompakan di antara mereka berdua. Buat yang suka rivalitas panas juga, ya berdoa aja semoga ada clash-clash yang bisa memicu mereka bersaing begitu panas, keras seperti Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo di tahun-tahun yang dulu kayak gitu. Oke. Ada lagi tambahannya sebelum kita closing? Kayaknya udah cukup, tinggal kita ini satu tim lagi yang akan melakukan presentation livery, yaitu LCR Team Honda tanggal 8 Februari itu hari Sabtu weekend besok. Terus juga tanggal 9 Februari hari Minggu langsung MotoGP launch di Bangkok, Thailand. Nah, habis itu sebelum itu tanggal 5 sampai dengan 7 Februari ada Sepang Test. Nah, terus nanti di tanggal 12 sampai dengan 13 Februari lanjut Buriram Test. Nah, habis itu baru deh kita dari akhir bulan tanggal 28 Februari sampai tanggal 2 Maret kalau nggak salah, kita akan menyaksikan bersama-sama gelaran balapan MotoGP 2025 untuk race pertama. Itu kalau nggak salah udah bulan puasa tuh, dan di Thailand. Oh, berarti ngabuburitnya nonton MotoGP kayaknya. Iya, nih gue ada informasi sedikit soal launching MotoGP di Bangkok gitu ya, yang kalau nanti secara rundownnya itu sebenarnya satu persatu mereka akan diperkenalkan gitu ya, sama liverynya, kemudian sama para pembalapnya. Ya nanti mereka tampil di panggung gitu ya, ketemu sama fans, kemudian ada talk show juga gitu. Itu berlangsung di sore hari gitu. Sementara untuk malamnya itu ada kayak misalkan kayak party gitu, tapi partinya party resmi gitu. Jadi kalau misalkan gue lihat tuh dress code-nya harus pakai
casual resmi gitu lah gitu. Kalau misalkan mau kayak MotoGP Award gitu ya? Iya betul sejenis itu gitu ya. Jadi ada premiernya dulu gitu untuk menjelang MotoGP di 2025. Dan kemarin gue sempet lihat ya, ada tiketnya gitu ya. Kalau misalkan yang MotoGP launch-nya yang di Bangkok itu yang sore hari itu memang free entry. Jadi siapapun kalau misalkan mau nonton, para fans dari manapun itu free gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang ada fasilitas tempat duduk, kemudian ada fasilitas hospitality-nya apa gitu, itu kalau nggak salah sekitar 9 jutaan harganya, 9 juta rupiah gitu. Terus kalau misalkan memang mau diundang gitu ya, mau hadir di acara partinya malam itu kita harus bayar kalau nggak salah 14 juta 14 juta rupiah jadi wow juga ya. Gitu. Itu informasi sedikitnya aja. Nah oke, VIP banget ya. Oke, kita sudah berada di akhir. Berarti bisa dibilang nih para pembalap MotoGP bakalan lama juga di Asia Tenggara ya, khususnya tim VR46 nih dari tanggal 27 Januari kemarin nyambung sampai nanti di 13 Februari sementara ya. 3 minggu lumayan juga tuh mereka di Asia Tenggara tuh, ada yang di Indonesia, di Malaysia, di Thailand. Oke, Bi. Ada lagi tambahannya sebelum kita closing lagi? Udah, aman. Oke teman-teman semua. Iya, biar nggak mabok nanti penontonnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast After Us ini sampai terakhir gitu ya. Nantikan kembali informasi seputar MotoGP nantinya di podcast After Us, dan kita juga bakalan update apa kata Marc Marquez di Sepang Test nanti di tanggal 5 sampai dengan 7 Februari 2024. Gitu dulu teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe terus channel gue Sandrina Evanelia. Bye bye, terima kasih Albi. Adios, terima kasih Sandrina dan juga teman-teman.